Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dina waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Qawaid Nahwu 2 Bapak Ahmad Aufa Syukron MPD dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, di sini kami kelompok 8 Qawaid Nahwu 2 yang beranggotakan saya Habib Sultan Maulana, kemudian ada rekan saya Jessica Ardi dan juga Nopi Wiltanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami di sini akan menjelaskan tentang istisna. Kepada pemateri pertama Jessica Ardi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Jessica Ardi, NIM 2219110 akan menjelaskan apa itu istisna. Jadi menurut bahasa, istisna adalah pengecualian. Sedangkan menurut istilah, istisna yaitu mengecualikan suatu perkara setelah adanya lafadz ilah dan kawan-kawannya ilah. Kemudian macam-macam huruf istisna. Huruf istisna terbagi menjadi 8. Namun biasanya dapat disimpulkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kalimat huruf berupa ilah. Yang kedua kalimat isim yaitu berupa ghaira, siwa, suwa, sawa. Yang ketiga yaitu kalimat fi'il berupa la yakunu sama laisa. Kemudian yang keempat yaitu tarodud antara fi'il dan huruf, yaitu khola, ada, hasya. Sekian singkatnya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan bisa ditanyakan pada perkuliahan nanti. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Nopi Wiltanti, saya persilahkan. Baik, saya Nopi Wiltanti, NIM 2219107. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian mutasna. Pembagian mutasna ada 2. Yang pertama adalah mutasna muttasil. Mutasna muttasil adalah mutasna yang merupakan bagian dari jenis mutasna minhu. Contohnya, ja'al musafiru na illa zaida. Artinya musafir itu telah datang kecuali Zaid. Di sini mutasnanya adalah Zaid yang merupakan bagian dari musafir, yang artinya mutasna minhu. Lalu yang kedua adalah mutasna munqati. Mutasna munqati adalah mutasna yang bukan bagian dari jenis mutasna minhunya. Contohnya, ja'al qaumu ila khimaron. Kaum itu telah datang kecuali keledai. Himar yang menjadi mutasna adalah bukan bagian dari jenis kaum yang menjadi mutasna minhunya. Baik, terima kasih kepada Nopi Wiltanti. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Maka langsung saja. Adapun hukum i'rab mustasna itu terbagi beberapa macam. Nah, yang pertama, hukum mustasna menggunakan adat ilah. Ini hukum mustasna muttasil yang menggunakan adat ilah. Ini ada 3 macam i'rabnya. Yang pertama, wajib terbaca nasab. Nah, yaitu apabila jatuh setelah kalam tam yang mujab. Nah, kalam tam itu adalah kalam yang menyebutkan mustasna minhunya. Kemudian kalam mujab adalah yang tidak selain kalam nafi. Nah, contohnya yanhajut talamizu illal kasula. Nah, itu terbaca nasab. Al kasula terbaca nasab. Kemudian adapun yang jatuh setelah kalam manfi. Contohnya ma jaa illa zaidan ahadun. Nah, di sini mustasnanya adalah zaidan. Ma jaa illa zaidan ahadun. Nah, kemudian yang kedua boleh
dibaca nasab menjadi mustasna dan juga boleh dibaca menjadi badal yang mana i'rabnya mengikuti mubdal minhunya. Contohnya ma jaa al qaumu illa zaidun atau illa zaidan. Nah, sini ketika illa zaidun menjadi badal, kemudian illa zaidan menjadi mustasna. Ini illa zaidan terbaca nasab maka menjadi mustasna. Kemudian yang ketiga, apabila pada kalam naqis. Nah, jika pada kalam naqis maka i'rabnya itu tergantung pada tuntutan amil yang masuk padanya. Contohnya misal, kalam naqis itu adalah kalam yang tidak menyebutkan mustasna minhunya. Nah, terkadang juga ini dinamakan istasna mufarrag. Nah, contohnya ketika dibaca rofa, ma jaa illa zaidun. Kemudian ketika ini dibaca illa zaidun karena mengikuti amilnya, ma'mulnya itu jaa, maka zaidun ini bisa dibilang menyerupai fa'ilnya jaa. Tak seorang pun datang kecuali Zaid. Kemudian yang kedua, ketika dibaca nasab, ma ra'aitu illa zaidan, aku tidak melihat seorang pun kecuali Zaid. Nah, sini zaidan juga menjadi ma'mul, terkena amil dari ra'aitu, maka dibaca nasab karena menjadi maf'ul bihnya ra'aitu. Kemudian yang ketiga, ketika dibaca jar, contohnya ma marartu illa bizaidin. Nah, di sini dibaca jar karena ketambahan huruf jar yaitu ba pada lafaz bizaidin. Nah, jadi pada kalam naqis ini mustasna itu i'rabnya mengikuti tergantung amilnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, hukum mustasna munqati dengan adat illa. Nah, mustasna munqati ini wajib dibaca nasab, baik yang mendahului mustasna minhu atau berada setelahnya, dan berada dalam kalam mujab maupun manfi. Contohnya seperti pada lafaz ja'al musafiruna illa amti'atahum, atau ketika pada kalam manfi ma ja'al musafiruna illa amti'atahum. Di sini amti'ata terbaca nasab, amti'atahum wajib terbaca nasab. Para musafir itu belum datang kecuali harta bendanya. Ma ja'al musafiruna illa amti'atahum. Kalau ja'al musafiruna illa amti'atahum, para musafir itu datang kecuali harta bendanya. Nah, kemudian hukum mustasna dengan adat ghairu. Nah, lafaz ghairu ini adalah isim nakiroh yang selalu menetapi kenakirohannya walaupun diidhofahkan pada isim ma'rifat. Nah, contohnya ja'a al-qaumu ghairu khalidin. Nah, ja'a al-qaumu ghairu khalidin. Nah, di sini khalidin wajib dibaca jar karena menjadi idhofah, menjadi mudhaf ilaih dari ghairu. Nah,
Nah, mustasna menggunakan goiro di sini hukumnya terbaca jer karena juga menjadi mudhaf ilaih dari goiro. Mustasna menggunakan goiro wajib dibaca jer karena menjadi mudhaf ilaih dari goiro. Nah, sementara lafaz goiro sendiri i'rabnya mengikuti mustasna menggunakan illa, seperti halnya mustasna menggunakan adat illa. Nah, contohnya pada lafaz ja'al al-qaumu ghairu khalidin, kaum itu telah datang kecuali Khalid. Nah, sini baca ja'al qaumu ghairu khalidin. Ghairunya sendiri dibaca nasab dan khalidin dibaca jar. Kemudian jika berada pada kalam tam manfi maka boleh dibaca dua wajah. Yang pertama boleh dibaca nasab dan juga boleh dibaca menjadi badal. Contoh ma jaa al qaumu ghairu atau ghairu khalidin. Jadi bisa dibaca ghairu, bisa dibaca ghairu. Dan jika pada kalam nafis maka i'rabnya mengikuti tuntutan amilnya. Contohnya ma jaa ghairu khalidin, jika baca rofa. Kemudian ketika nasab ma ra'aitu ghairu zaidin. Dan ketika jar ma marartu bi ghairi zaidin. Nah, jadi seperti itu. Kemudian hukum mustasna menggunakan adat siwan, suwan, dan sawaun. Istisna menggunakan adat ini maka hukumnya sama dengan istisna menggunakan adat goiro, karena siwan, suwan atau dan sawaun itu menyamai makna goiro dan juga sama-sama berkalimat isim. Nah, ketika berada pada kalam tam, mujab, dan mutasfil maka wajib dibaca nasab. Seperti contoh ja'a al-qaumu siwa atau suwa atau sawa'a khalidin. Jadi pada lafaz siwa, suwa, dan sawa'a itu dibaca nasab. Nah, kemudian jika berada dalam kalam tam manfi dan muttasil maka boleh dua wajah, yaitu boleh dibaca nasab dan juga boleh menjadi badal. Contohnya seperti ma jaa al qaumu siwa atau suwa atau sawa'a atau sawa'u khalidin. Nah, kemudian jika berada dalam kalam nafis maka i'rabnya mengikuti tuntutan amilnya. Contoh ma jaa siwa'u zaidin, itu ketika rofa. Kemudian ketika nasab ma ra'aitu zaidin, ma ra'aitu siwa'a zaidin. Kemudian itu ketika nasab. Kemudian ketika jar ma marartu bisiwa'i zaidin. Nah, catatan untuk lafaz siwan dan suwan itu i'rabnya secara takdir atau dikira-kira. Kemudian yang terakhir hukum mustasna dengan menggunakan adat khala, ada, dan hasya. Ini boleh dibaca nasab atau jar. Nah, ketika mustasna dibaca nasab maka tarkibnya menjadi maf'ul bih dengan menjadikan khala, ada, dan hasya sebagai kalimat fi'il. Contohnya jaa al-qaumu khala atau ada atau hasya zaidan. Nah, jadi sini menjadikan lafaz khala
ada dan hasya sebagai fi'il, maka lafaz zaidan sebagai maf'ul bihnya. Kemudian yang ketika mustasnanya dibaca jar, maka menjadikan khola, ada atau hasya sebagai huruf jar. Contoh seperti pada lafaz ja'a al-qaumu, khola, ada atau hasya zaidin, maka lafaz khola, ada atau hasya ini menjadi huruf jar, zaidin menjadi majrur. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin bertanya bisa di forum diskusi ketika jam mata kuliah berlangsung. Mungkin cukup sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.